Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat kembali memuji Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berterima kasih, bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami ada, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami mau tetap diam di hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan hari-hari kami, Engkau selalu menyertai setiap hidup kami. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita nyanyikan pujian Betapa Hatiku. Sungguh-sungguh katakan, betapa hatiku. Kami berterima kasih Tuhan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kami sembah, kami berterima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Atas semua haleluya, kami sembah, kami menyembahmu, kami sembah, hanya bagimu Tuhan kami sembah, kami puji namamu, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami tak akan goyah jika kami berjalan bersamamu Tuhan. Kami tidak akan takut jika kami berjalan bersamamu. Sebab Engkau Allah yang selalu menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau lagi menyembah-Mu Tuhan dengan seluruh kehidupan kami, dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya. Kami tak akan takut Tuhan, kami tak akan cemas, karena kami tahu Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya Bapa. Sama-sama katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang, karena Yesus peliharaku. Haleluya Tuhan. Tak usah ku cemas, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah
Allah menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, karena Tuhan memberkati. Sama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Berkat-Mu selalu melimpah. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Katakan berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Pagi ini kembali kita bertemu dalam renungan pagi yang pastinya kita semua akan diberkati. Untuk itu mari kita siapkan seluruh pikiran dan hati kita untuk mendengar. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur di pagi hari ini kami masih boleh mendengarkan kebenaran, nasihat-nasihat, pesan-pesan dari Tuhan. Biarlah Tuhan pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan renungan pagi hari ini. Sehingga setiap kami yang mendengarnya, kami boleh mengerti dan memiliki hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya di tengah-tengah dunia zaman sekarang ini, apalagi di kota besar misalnya, itu kan semua kehidupan ini dipacu menjadi cepat iramanya, kerja keras dari pagi sampai malam, berlomba-lomba mencapai prestasi, karir, bisnis, ya. Kemudian berusaha tampil beda, sikap hedonisme merajalela di mana-mana, saudara. Nah, ini yang perlu diluruskan kembali, konsep menurut Alkitab bahwa hidup ini harus sederhana. Sebenarnya memang hidup ini sederhana, saudara.
Yang membuat kompleks atau rumit itu manusianya sendiri. Ya. Sederhana itu maksudnya bukan miskin, beda, Saudara. Ya. Alkitab tidak anti kekayaan. Alkitab juga tidak menganjurkan miskin, tidak punya apa-apa, tidak berguna, bukan begitu juga. Ya, tapi hiduplah sederhana. Sederhana di sini maksudnya tidak rumit. Sederhana ya. Contohnya 1 Timotius 6 ayat 6. Firman Tuhan berkata begini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, rasa cukup itu unsur kesederhanaan. Kalau orang yang tidak sederhana itu kompleks, ini kurang, itu kurang, begitu ya. Jadi aneh-aneh kalau orang tidak hidupnya sederhana itu. Ingat ya, hidup sederhana bukan hidup miskin, beda ya. Di dalam budaya yang menilai hidup dari seberapa banyak yang kita miliki ini, Tuhan justru mengundang kita untuk hidup secara sederhana, yaitu dengan rasa cukup. Ya, Paulus tidak mengajarkan kemiskinan sebagai jalan rohani. Oh, kalau miskin lebih rohani, kalau kurus lebih rohani misalnya gitu, bukan juga. Ya, kalau menderita berarti lebih rohani, tidak. Tetapi yang mengajarkan kebebasan dari keserakahan. Kebebasan dari keterikatan. Itu. Jadi sederhana itu tidak terikat terhadap apapun, bebas apa adanya. Itu sederhana. Ya. Dalam Filipi 4 ayat 12, Rasul Paulus berkata begini. Menulis, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu sederhana, merasa cukup dengan apapun yang kita miliki. Sebaliknya ada orang yang sudah kaya raya, tapi ia tidak merasa cukup. Nah, tidak sederhana hidupnya. Makanya pikirannya macam-macam, padahal sudah kaya. Ingin ini, ingin itu, ingin memiliki yang bukan miliknya, iri hati terhadap orang yang memiliki lebih banyak, macam-macam ide di pikirannya itu. Tidak sederhana. Ya, jadi hidup sederhana itu jika kita tidak dikuasai oleh harta, oleh keinginan diri sendiri, oleh ambisi. Dalam bahasanya Tuhan Yesus itu menjadi budak bagi dosa. Ya, kita tidak mendefinisikan diri lewat apa yang kita miliki atau apa yang kita kenakan. Nilai diri kita itu bukan terhadap apa yang kita kenakan. Nah, itu sederhana itu. Kalau orang yang nggak sederhana itu, mesti pakai pakaian yang mewah, jam yang mahal supaya pede. Nah, itu gak sederhana itu. Itu rumit pikirannya pasti. Sederhana itu apapun yang kita kenakan kita syukuri. Karena nilai kita bukan tergantung pada apa yang melekat pada diri kita, tapi tergantung dari sikap hati kita. Perkenanan Tuhan. Kan begitu harusnya ya. Nah, jadi Alkitab tidak anti kekayaan, tetapi kalau orang terikat pada kekayaannya, hidupnya menjadi rumit. Tapi kalau orang sederhana, biar ia kaya raya, ia tetap sederhana sikapnya. Karena kesederhanaan itu kan adanya di mindset, adanya di hati, bukan apa yang nampak. Ya, justru orang yang tidak kaya biasanya menonjol-nonjolkan penampilan supaya dianggap kaya. Nah, itu juga nggak benar juga tuh. Ya, jadi kesederhanaan itu lebih keadaan batin seseorang, bukan keadaan luarnya. Luarnya bisa saja kelihatan sederhana, tapi batinnya penuh keinginan. Itu nggak sederhana. Orang yang sederhana hidupnya pasti dia tulus, karena tidak punya ambisi yang aneh-aneh. Ya, jadi kita semua harus belajar, karena Alkitab berkata asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Itu maksudnya bukan miskin gak apa-apa, bukan begitu ya. Apapun keadaan kita, cukuplah. Kita harus merasa cukup, kita harus selalu bersyukur, terima kasih Tuhan. Itu ya. Harta banyak juga belum tentu bisa dinikmati. Ya. Jadi kalau ada orang yang rumahnya kecil, tapi wajahnya bersinar penuh damai, keluarganya rukun, saling mengasihi. Sementara ada orang kaya yang rumahnya seperti istana, luas sekali.
tapi sepi, tidak ada kasih di dalamnya. Mana yang hidupnya lebih sederhana? Bukan karena kekayaannya, bukan karena rumahnya kecil, tapi karena sikap hatinya. Ia tulus saja menikmati apa yang ia miliki di dalam kasihnya Tuhan tentunya. Ya. Nah, orang yang gak sederhana itu selalu tidak merasa cukup. Selalu idenya aneh-aneh, tidak tulus. Ya. Selalu ingin menguasai orang lain. Licik, ambisinya luar biasa, kesombongannya luar biasa. Wah, itu gak sederhana, saudara. Dia menjerumuskan diri sendiri ke dalam kompleksitas yang rumit, ya. Jadi mari kita membebaskan diri dari membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Gak perlu juga membanding-bandingkan. Setiap orang kan diberi talenta sendiri-sendiri. Yang diberi banyak dituntut banyak tentunya. Jadi tidak perlu membanding-bandingkan, ya. Terus sederhana itu justru ketika kita tidak merasa memiliki. Makanya orang yang sederhana tidak mungkin pelit. Justru orang yang rumit itu pelit. Uangnya banyak makin dihitung-hitung, makin ini perhitungan jadi rumit, ya. Kalau orang tidak sederhana, biasanya jiwanya stres, lelah, berbeban berat, kata Tuhan Yesus. Makanya kita harus sederhana saja sehingga tidak perlu stres, saudara. Ya, kita harus mengucap syukur, Tuhan terima kasih nafasku ini enak, bisa dinikmati. Itu saja sudah nilainya tak terhingga, ya. Jadi coba selama ini kita introspeksi diri, apakah kita itu rumit, orang yang rumit atau orang yang sederhana. Ya, kalau orang sederhana itu lebih mudah, saudara. Lebih mudah menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau orang rumit gak sederhana itu sulit jadi murid Tuhan Yesus. Karena pikiran dan hatinya itu terikat pada macam-macam yang ada di dunia ini. Sedangkan orang yang sederhana itu yang melepaskan segala miliknya. Yang tidak merasa memiliki, meskipun ada harta banyak, tapi ya tidak merasa memiliki, itu biasa saja. Sederhana kan? Bagaimana orang bisa menjadi murid Tuhan Yesus kalau gak sederhana? Masih ingin ini, itu, dan sebagainya. Ia tidak akan mengerti kebenaran dan ia tidak akan sanggup melakukan kebenaran. Tapi kalau seseorang hidup sederhana, diperintah apapun dari Tuhan Yesus siap. Karena sudah biasa. Tidak mengingini apapun. Ya. Keinginan kita cuma satu. Hidup ini sederhana. Jadi jangan dibuat rumit. Apa itu sederhananya? Satu saja. Bahwa hidup kita ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Makanya lakukan yang terbaik dalam hidup kita ini. Dan persembahkan kepada Tuhan. Sederhana kan sebenarnya? Hidup ini cuma itu sebenarnya. Ya. Mari kita renungkan kebenaran ini. Dan kita hidupi, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, ajari kami untuk hidup sederhana. Sehingga kami bisa menjadi murid Kristus. Sehingga kami tidak perlu stres. Tidak perlu ambisi yang macam-macam. Semuanya sederhana saja. Jika Tuhan berkenan, maka itu lebih dari cukup. Terima kasih untuk gereja GMM, gereja mula-mula. Kami mengucap syukur juga untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani. Juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Biarlah pagi ini kami semua diberkati. Dan kami mendapatkan hikmat yang luar biasa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.